Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa video lagi buat teman-teman semua. Setelah beberapa hari aku nggak ngonten. Kemarin itu beberapa hari aku nggak bisa syuting, soalnya kepala aku tuh kayak sakit banget gitu ya teman-teman. Rasanya tuh kayak mau pecah gitu ya, sakit banget lah pokoknya. Memang aku nggak periksain sih ke dokter, alhamdulillah sembuh dengan sendirinya setelah minum Panadol biru ya teman-teman. Alhamdulillah udah sembuh. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini pagi hari ini aku lagi buat sarapan. Nah, ini untuk coklat keju buat anak-anak. Nah, kalau aku sendiri ini aku pakai selai nanas yang beberapa hari lalu itu aku bikin sendiri ya teman-teman. Soalnya anak-anak aku itu pastinya nggak terlalu suka ya sama nanas. Nah, ini aku bikinnya 4 aja. Buat anak-anak satu-satu, terus aku satu, masing-masing satu cukup lah teman-teman. Oke, nah ini aku ambil minumnya dulu. Seperti biasa, kalau pagi-pagi mah air putih aja ya teman-teman. Aku jarang-jarang sih sekarang minum kopi. Kemarin-kemarin sempat sering ya minum kopi, tapi sekarang nggak lagi teman-teman. Nah ini aku sarapan dulu. Pas lagi sarapan kayak gini tuh, ternyata anak-anak aku pada bangun teman-teman. Jadinya ya udah, ini aku sama anak-anak sarapan ya teman-teman ya. Nah untuk selai nanasnya seperti ini enak banget, asamnya pas, manisnya pas gitu ya teman-teman. Pokoknya ini alhamdulillah akhirnya aku bisa juga ya bikin selai walaupun sederhana. Nah ini anak-anak sarapan satu-satu nih teman-teman ya. Oke, habis ini aku mau sarapan dulu bareng anak-anak. Mari kita sarapan. Oke, lanjut lagi. Nah selesai sarapan, ini aku kaget ada yang salam-salam. Pikir aku tuh siapa? Ini pagi-pagi salam-salam gitu ya. Soalnya ini masih jam 6 pagi ya teman-teman. Pas aku lihat ternyata ini tuh vendor dari tukang pagar ya teman-teman. Ini mereka dadakan datangnya, harusnya sih kemarin ya datangnya, tapi ternyata sepagi ini mereka datang. Padahal hari ini aku tuh ada janji juga sama vendor tukang pintu ya teman-teman, mau pasang juga. Akhirnya vendor dari pintu itu digagalin atau dibatalin. Jadi hari ini tuh pasang pagar dulu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku ada pasang railing tangga ini ya teman-teman. Ini aku sengaja pesen tangga itu yang posisinya berdiri seperti ini. Padahal kalau yang di bawah itu kan kayak tidur gitu kan. Maksudnya posisi pagarnya itu tidur, bukan berdiri seperti ini. Tapi kalau misalkan di atas ini dibikin tidur juga, takutnya dipanjat anak-anak gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk penampakannya. Ternyata pasang pagar itu ngeberantakin seisi rumah ya teman-teman. Bener-bener berantakan satu isi rumah. Nggak kebayang kalau misalkan vendor pintu hari ini juga, ya pastinya akan ribuh banget lah gitu ya. Oke, nah ini ada besi juga nih untuk pagar yang di balkon sana teman-teman, dipasang juga. Jadi untuk pemasangan hari ini tuh vendornya maksudnya tuh untuk dipasang railing tangga sama pagar yang balkon ini ya teman-teman. Nah kalau ditanya desainnya itu desain siapa, ini tuh kesepakatan aku sama suami ya teman-teman. Kita sepakat kalau yang di balkon ini kita pakai material dari kaca. Sengaja pakai kaca soalnya rumah itu looknya kelihatan kayak lebih mewah aja gitu ya teman-teman ya. Ditambah lagi di lingkungan aku, di daerah aku ini tuh belum ada rumah yang pakai kaca ya untuk pagarnya. Jadi kayak pengen beda aja gitu ya dari yang lain ya teman-teman ya. Nah ini baru diangkat nih untuk kacanya dan mau dipasang. Nah untuk kaca ini sendiri aku pilih ketebalannya 8 mm dan insya Allah ini aman banget ya teman-teman. Ngerjainnya itu lama banget ya teman-teman ya. Untuk pasang satu kaca ini tuh kayak butuh waktu beberapa lama gitulah pokoknya. Pokoknya mereka ini ngerjainnya kayak dari pagi banget sampai dengan sore sih ya baru selesai teman-teman. Nah ini lagi diukur, ini mau dicoak gitu ya teman-teman. Jadi kacanya itu mau ditanam di tembok gini. Dan ya gitu deh pokoknya pemasangannya lumayan lama. Nah ini diinjak-injak sama akangnya, sama omnya. Dia bilang katanya ini insya Allah aman banget ya, walaupun diinjak-injak gitu kan, walaupun kena benturan ini aman banget. Ya harusnya sih aman ya memang, karena memang biaya untuk bikin ini juga mahal ya, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat biayanya dari pemasangan yang besi gitu ya teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang mau pasang pagar kaca kayak gini, pasanglah di vendor yang memang spesialis pada bidangnya gitu ya teman-teman. Soalnya kemarin aku ngeliat di VT TikTok gitu, ada yang pasang pagar kaca kayak gini, tapi yang pasang itu tukang bangunan ya, alhasil pecah dong teman-teman. Ya udah, ini mereka lagi ngerjain ini, dan sementara mereka ngerjain pagar di atas, ini aku mau masak aja ya teman-teman. Nah, ini aku lagi ngerebus ayam sama ngerebus kikil. Tadi sebelumnya aku juga udah ngerebus jagung ya, kesukaannya anak-anak. Jadi hari ini aku mau bikin ayam bakar ala-ala Padang sama mau masak kikil ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya ini untuk ayam bakar, ini aku beli jadi ya, beli di Uni Padang gitu. Dan ini aku tumis dulu supaya mateng. Nah, untuk Uni Padang kayak gini kan, maksudnya beli bumbu yang di Uni Padang itu kan udah asin ya. Jadi nggak usah ditambahin garam lagi, cukup ditambahin sama mecin atau penyedap rasa sedikit aja ya. Terus ini aku tambahin sama kecap sedikit, aku nggak pakai banyak soalnya ayam bakarnya itu aku pengen yang pedes gitu loh teman-teman, bukan ayam bakar yang manis gitu. Nah, ini untuk ayamnya udah aku angkat, udah mateng ya untuk ayamnya. Terus aku masukin aja ke dalam bumbunya, mau aku aduk-aduk supaya bumbunya itu rata ya teman-teman. Aku baru pertama kali sih bikin ayam bakar pakai bumbu uni, bumbu jadi kayak gini ya teman-teman. Ternyata rasanya tuh enak, cuman kayak lebih ke apa ya, menurut aku kayak rasanya tuh kayak ayam bakar rendang tapi enak gitu teman-teman. Nah, ini ada bumbu sisaan sedikit, aku masukin aja ke dalam jar gitu ya. Terus habis itu tuh dipanggang. Ini aku pakai minyak goreng aja, nggak pakai mentega ya untuk alasnya. Ini enak sih teman-teman ya, walaupun rasanya kayak rendang, tapi menurut aku tuh kayak lebih simple aja masaknya gitu ya. Nah, ini dimasak sampai dengan kehitam-hitaman, kayak agak-agak gosong gitu ya teman-teman. Nah, kalau anak-anak itu nggak makan sih karena pedes ya, anak-anak makan ayam goreng aja. Oke, lanjut untuk menu yang kedua, ini aku mau bikin tumis kikil. Nah, bumbu yang aku haluskan bawang merah, bawang putih sama kemiri. Terus kalau untuk cabe sama kunyit, ini cabenya diiris sama kunyit bubuk aja. Ditambahin pakai daun salam, daun jeruk. Terus harusnya sih pakai jahe lagi ya teman-teman. Tapi nggak ada jahenya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Seasoningnya ini aku tambahin pakai garam, penyedap rasa sama kecap. Nah, ini sengaja aku bikin kikil karena aku nggak pengen ayam bakar gitu. Aku kayak ngidam banget kikil, udah beberapa hari pengen banget rasanya ya makan kikil. Pas banget ada di warung sayur, ya udah aku beli aja kikil gitu teman-teman. Kebetulan juga kan suami aku mah nggak terlalu suka ya sama kikil, jadi nanti suami aku makan ayam bakar aja, kalau aku makan kikil. Nah, yang selanjutnya ini aku mau bikin sup tahu ya teman-teman. Ini sup tahu ala-ala KFC gitulah ya ceritanya. Cuman kalau sup tahu KFC kan potongan tahunya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau ini tuh besar-besar dan ini langsung cemplung aja ya, untuk tahunya nggak perlu digoreng. Nah, untuk bumbunya cuman pakai garam, terus ditambahin pakai lada. Nah, ini aku tambahin juga pakai bawang putih kering ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak, sama kayak pakai minyak bawang putih gitu ya. Nah, ini aku tambahin juga pakai bawang daun ya teman-teman. Nah, untuk bawang putih kering, kalau teman-teman mau juga nanti tinggal klik aja linknya yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, ini untuk sup tahunya udah matang, tinggal ditambahin bawang goreng. Dan alhamdulillah udah matang semua. Ada sup tahu, ada jagung, terus ada kikil, ada ayam bakar juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, setiap hari bisa makan enak. Oke, lanjut lagi. Nah, ini udah sore ya teman-teman. Ini aku habis mandiin anak-anak dan ini tinggal pakein baju kakak Kai aja. Ini Dede Edgar lagi nonton TV ya teman-teman, dan habis ini tuh mereka nonton TV ya. Dan alhasil pas nonton TV ternyata TV nontonin mereka ya. Ini pada tidur nih teman-teman, tinggal Dede Early aja nih yang belum tidur ya teman-teman. Biasalah kalau anak-anak kalau habis mandi itu kayak seger kali ya, jadi kayak ketiduran gitu. Nah, lanjut, ini aku mau nyapu sama ngepel aja. Cuman Dede Early aku bawa nyapu sama ngepel, soalnya nggak bisa ditaruh teman-teman, kayak nangis-nangis gitu loh. By the way, di atas itu masih ini ya, masih tukang pagar itu masih ngerjain. Ini udah sore dan ini lagi finishing gitu ya teman-teman.
Jadi untuk pagarnya itu kayak dicat ulang gitu ya. Memang udah dicat sih dari sana, dari workshopnya, cuman karena pas dipasang itu kan kotor lagi, terus kayak pagarnya itu kayak apa namanya, catnya kayak kelupas lagi gitu ya, makanya mereka cat ulang dan mereka itu lagi ngecat lagi ya teman-teman. Terus udah dicat, mereka juga ngebersihin lagi lantainya gitu ya. Pokoknya kerjaannya sih lumayan rapih lah ya, nggak yang bikin kotor rumah gitu teman-teman ya. Nah sementara mereka lagi masih pada ngerjain pagar di atas, terus anak-anak juga lagi pada tidur. Ini aku nyapu sama ngepel aja. Jadi nanti sebenarnya sih rencananya aku pengen nyapu ngepel itu setelah tukang pagar itu pulang gitu ya. Cuman ternyata pas udah jam 5 ini juga mereka belum selesai. Jadi ya udahlah aku nyapu aja sama ngepel gitu ya. Nanti kalau misalkan mereka pulang seandainya kotor lagi untuk lantainya, ya paling bekas mereka jalan aja kan ya gitu, dipel lagi teman-teman. Oke teman-teman, nah tadi aku udah selesai nyapu ya. Kalau nyapu itu mulainya dari dalam keluar. Nah kalau ngepel ini aku mulainya dari luar ke dalam. Dan ini aku udah mulai juga untuk ngepel di dalam ya teman-teman. Nah habis ngepel ini aku lihat nih kerjaan di atas udah selesai atau belum, dan habis itu baru deh aku mandi sore. Oke, ini dia alhamdulillah untuk pemasangan pagarnya udah selesai. Masya Allah tabarakallah, bersyukur banget sampai bisa di titik ini. Alhamdulillah akhirnya tinggal 5% lagi rumah aku selesai ya teman-teman, tinggal pasang pintu aja ya. Nah ini sengaja bikin jagaan pagar supaya anak-anak nggak bisa naik turun gitu ya teman-teman. Nah ini dia ya untuk pagarnya. Alhamdulillah railing tangga udah selesai, dan untuk pagar depan juga udah selesai ya teman-teman ya. Oke, untuk videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.